Selamat pagi teman muda, kembali ya Desi hadir nih menemani ruang dengar kamu tentunya di program MBKM on the Radio sampai ke pukul 12 siang nanti nih teman muda. Tentunya program ini ya bekerja sama dengan MBKM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan didukung juga penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nih teman muda. Dan kali ini kita akan ngebahas nih terkait dengan pengenalan ya Student Exchange Program Asia University. Dan kali ini nih teman muda kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Ada Ibu Wida Akasa ya sebagai PIC Student Exchange Program Asia University. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, hai Bu. Apa kabar nih Bu Wida? Sehat alhamdulillah ya. Wah, Bu Wida ini cantik sekali loh karena muda. Kalau saya lihat tuh kayaknya auranya tuh masih lebih muda Bu Wida daripada saya gitu ya. Ya pasti teman muda Bu Wida nggak sendiri nih. Kali ini juga kita kedatangan narasumber salah satu mahasiswa ya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sendiri yang mungkin memiliki segudang prestasi yakni alumni dari Student Exchange ya Program Asia University di Taiwan. Keren banget nih adanya Muhammad Dava Gunawan. Halo Dava. Halo, assalamualaikum Kak Desi. Wow, keren banget ya masih. Kayaknya kita nih seumuran nih kayaknya. Karena tadi udah berbincang sedikit ya teman muda. Dan mungkin teman muda kita bakalan Desi bakal kasih tau nih sedikit profil dari Bu Wida Akasa sendiri ya teman muda yang merupakan lulusan nih dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya sebagai untuk S1-nya di Sarjana Agroteknologi ya Bu ya. Dan juga S2-nya di National Chiai University Taiwan. Wow, keren banget loh teman-teman muda ya. Dan ternyata kegiatan Bu Wida sekarang nih kalau kita lihat nih teman-teman muda sebagai dosen juga nih di Prodi Agroteknologi ya Bu ya, Fakultas Pertanian UMSU. Dan juga staf ahli nih di bidang pertanian UMSU. Dan yang pastinya yang sesuai Desi bilang tadi sebagai PIC ya Bu ya sekarang di program Student Exchange Program Asia University. Keren sekali ya teman-teman muda. Mungkin kita udah gak sabar nih bincang-bincang sama Bu Wida dan juga Dava ya teman-teman muda. Langsung aja nih Bu, mungkin kita mau sharing ya bareng teman-teman muda nih yang mungkin lagi dengerin kita di MBKM on the Radio. Yang pasti kalau kita melihat teman-teman muda ini programnya sangat bagus sekali ya Bu ya. Kita melihat bisa dong mau dijelasin sedikit lah ya tentang Student Exchange Program Asia University ini Bu. Kira-kira gimana nih Bu programnya? Oke, terima kasih Desi. Halo teman anak muda semuanya. Jadi saya Wida sebagai PIC di program Student Exchange di Asia University Taiwan. Jadi sebenarnya program ini berbicara tentang anak-anak UMSU yang memungkinkan untuk berkuliah di Asia University Taiwan secara virtual selama 1 semester. Jadi setiap mahasiswa bisa mendaftar dan jika memungkinkan akan bisa merekognisi nilai. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kalau kita melihat nih kan mungkin dari Bang Davanya sendiri sih. Ini kan alumni ya Bang ya sebagai dari alumni pertukaran mahasiswa lah ya kita bilang. Walaupun mungkin secara virtual ya kalau tadi bilang Ibu Wida. Tapi memang ini kesempatan yang gak bisa didapetin sama semua orang gitu. Jadi kalau melihat dari Bang Dava sendiri nih gimana sih awalnya tuh mulai ceritanya lah gitu ya kan bisa dapat info tentang Student Exchange Program Asia University ini gitu. Kalau dapat infonya ini mulai pada suatu hari enggak ya? Kita kayak udah mau ini ya dongeng ya. Jadi mungkin awalnya itu saya pertamanya ikut International Student Mobility. Awalnya ikut seleksi itu. Nah, I was lucky enough jadi part of volunteernya OIC. Jadi saya dapat info belakang ya. Kalau misalnya ada nih program yang virtual tapi nggak perlu ke sana gitu. Misalnya namanya virtual ya. Nah, jadi kebetulan dapatnya di Asia University ini. And of course I took it that time gitu. Jadi dapatnya dari situ, terus juga tentunya dibantu sama Bu Wida juga dan teman-teman dari OIC lainnya. Ya alhamdulillah saya dapat tempat di sana di satu course-nya. Jadi ya itulah mungkin awalnya ya Kak Desi ya dari sangat situ. Keren sekali ya. Kadang tuh kan nggak nyangka ya Bang Dava ya bisa mengikuti program yang sekeren ini gitu. Kadang mahasiswa UMSU kan banyak juga ya Bu ya kurang tahu juga nih program ini kan. Ini sangat sayang sekali kalau misalnya mahasiswa UMSU tuh nggak tahu program yang keren ini gitu. Kalau melihat dari program ini sih Bu, gimana sih sebenarnya kriteria khusus nih? Ada nggak sih kriteria khusus ataupun syarat-syarat ya Bu untuk mahasiswa tuh bisa mengikuti Student Exchange Program Asia University ini Bu? Oke, untuk kriteria sendiri Asia University tidak terlalu
meminta persyaratan yang bermacam-macam. Yang jelas wajib mahasiswa aktif di UMSU ya, dari beberapa program studi yang sudah ditentukan oleh Asia University, karena kebetulan program studi yang dibuka itu hanya beberapa, tidak seluruhnya. Nah, itu yang menarik, tetapi selain itu juga dibutuhkan biodata seperti nama lengkap, program studi, kemudian jurusan yang akan dituju di sana, mata kuliah apa yang diambil. Itu menjadi poin sih bagi Asia University untuk meluluskan. Oke, mungkin tadi Bu ada istilahnya nilai mata kuliah yang dikonversi ya Bu, bahasanya tuh kan banyak sekali sekarang program-program yang bakal dikonversi nih programnya, kita nggak usah kuliah lagi. Kalau misalnya di sini juga seperti itu Bu ya, di program exchange program Asia University ini Bu, untuk konversi nilainya seperti apa Bu? Oke, jadi sebenarnya program ini mirip kalau kita sebut ICT atau International Credit Transfer, di mana kredit itu kan SKS ya. Jadi kalau misalnya di sana kita berkuliah, ambil satu mata kuliah, SKS-nya itu atau kreditnya itu sekitar 2 sampai 3. Nah, itu bisa kita konversi langsung ke mata kuliah yang ada di UMSU. Wah, sehingga contoh nih, kalau misalnya ada mata kuliah di UMSU itu auditing misalnya. Nah, di sana juga menyediakan auditing. Nanti kita berkuliah di sana dan di sini kita tinggal mengkonversi nilainya saja. Oke, jadi apakah memang sesuai dengan mata kuliah yang sama Bu, atau mungkin memang ketika nggak ada yang sama itu seperti apa Bu kira-kira konversinya? Oke, sebenarnya tidak ada pembatasan bagi teman-teman yang mungkin mata kuliahnya sudah diambil sebelumnya atau tidak sesuai dengan yang disediakan oleh Asia University, tetap diperbolehkan asal tetap bisa sesuai jurusan dan setidaknya mengikuti dari awal hingga akhir. Oke, mungkin kita sedikit beralih ya ke Dava nih. Mungkin apa sih Dava yang bisa ngebuat kamu tertarik nih, akan mungkin mengikuti program ini gitu kan, yang mungkin programnya kalau dibilang Desi aja pengen juga nih ya kan, tapi mungkin udah semester akhir kayaknya udah telat banget ya, harusnya mungkin udah jauh-jauh dari semester lalu gitu kali. Gimana ketertarikan Dava terkait program ini? Mungkin tertariknya saya ikut program ini udah cukup dijelasin sama Bu Wida tadi ya, karena walaupun dalam format virtual tapi experience yang didapat itu nggak kalah sih sebenarnya. Karena apa, yang pastinya pada saat saya ikutin memang saya juga udah semester atas, jadi course yang ditawarkan itu sebenarnya udah diambil juga di UMSU gitu. Jadi gitu. Dava sendiri nggak ambil yang namanya konversi nilai dan yang lainnya gitu, karena belum merasa butuh. Tapi memang yang bikin tertarik itu adalah experience dari sharingnya dengan orang yang berbeda latar belakang dan juga nationality, itu udah pasti ya. Terus juga yang pastinya kalau kita masih sertifikat hunter nggak sih kita ya? Nah, itu perlu banget ya. Bener, itu yang sebenarnya dikejar. Jadi dua itu udah cukup kuat sih untuk kenapa bisa harus ngikutin ini kayaknya. Oke, sejauh ini nih Dava kan udah selesai ya, kalau kita bilang udah sebagai alumni, pasti udah banyak dong ketemu teman-teman yang dari berbagai universitas kira-kira, atau memang dari UMSU aja nih ketika pembelajaran gitu? Apakah gabung juga sama merekanya, dan gimana proses pembelajarannya? Serunya gimana tuh pas prosesnya kita? Nah, kalau untuk universitas tadi memang nggak UMSU aja ya, karena kita juga dari Asia University sendiri sebagai tuan rumahnya. Terus juga ada beberapa universitas dari Jawa, if I'm not mistaken, kayak Ahmad Dahlan dan yang lainnya juga ada. Banyak ya. Nah, jadi karena memang basicnya itu virtual, jadi kita menggunakan beberapa platform yang kayak kita ada sekarang seperti Zoom, terus juga Gather atau yang lainnya seperti itu. Nah, untuk interaksinya sendiri itu yang mungkin saya cukup amazed dengan Asia University dari sistemnya ini, karena mereka menggunakan keterbatasan itu dengan sangat interaktif. Jadi kita tetap ada tugas kelompok, assignment yang saya dapat pun juga cukup menarik untuk lebih ke ya udah gimana kita bisa mengeksplor keterbatasan yang ada gitu. Jadi kita nggak merasa terbatas dengan ada ruang dan waktu, juga pandemi dan yang lainnya. Jadi itu sih yang memang benar-benar nggak ada kurangnya lah sebenarnya, cuman di depan laptop atau apa nggak ada sebenarnya. Oke, jadi nggak monoton ya buat Dava ya, udah pernah ngalami kayak istilahnya mungkin orang dengar karena virtual nih programnya paling juga bosan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ada yang mungkin berpikiran seperti, ternyata enggak ya Dava ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat oleh Asia University sendiri ya di Taiwan ya, untuk mungkin membuat para peserta di program ini tuh enjoy program. Pokoknya gitu nggak ya. merasa kayak seminar online nggak? Iya, kadang kan banyak ya mahasiswa sekarang tuh yang
yang ngerasa udahlah ikutan program online paling nanti Zoom doang gitu, pasti ada sesuatu yang sebenarnya nggak didapetin misalnya kayak gitu. Padahal nih belum coba aja gitu ya. Belum coba aja nih. Oke, kita mungkin beralih sedikit ke Bu Iwida nih. Apa sih Bu yang menjadi keunggulan nih untuk khususnya ya kayak Dava sendiri sebagai mahasiswa yang udah pernah ngikuti program ini, Bu? Oke. Bicara soal keunggulan ini banyak sekali ya. Dari segi pendaftaran, Asia University sendiri tidak mewajibkan untuk mengumpulkan sertifikat bisa berbahasa Inggris. Wow, tetapi keren ya. Iya, tetapi malah kita akan dilatih bahasa Inggrisnya karena selama gitu. perkuliahan akan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya bisa mendapatkan interaksi langsung dengan mahasiswa lokal dari Taiwan, kemudian mahasiswa dari universitas lainnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga materi yang diajarkan itu kita bilang lebih advance ya, sehingga itu bermanfaat banget bagi mahasiswa. Oke, mungkin kalau misalnya untuk saat ini nih Bu di UMSU sendiri sudah berapa nih Bu kira-kira yang udah ikut program ini? Oke. Alhamdulillah program ini sangat banyak antusiasnya dari mahasiswa UMSU. Untuk yang sudah lulus dari program ini sebanyak 44 orang. Wow, keren banget ya sampai sebanyak itu, dan itu nggak mudah ya Bu prosesnya ya kan? Iya benar, jadi mahasiswa kita itu dia bukan hanya mengikuti seperti kata Dava seperti seminar, enggak tapi tetap ada strugglingnya, ada tantangannya, kemudian pembelajarannya dengan seru gitu kan, dan di akhir mereka mendapatkan sertifikat serta transkrip secara internasional langsung dari Asia University. Ini yang menjadi poin plus juga. Wow, keren banget ya. Kadang orang mungkin berpikiran kayak ketika mengikuti program ini pasti bakalan bisa menguras waktu gitu kan. Kira-kira untuk Dava sendiri sejauh udah mengikuti program ini, bagaimana sih proses pembelajarannya, menyita waktu nggak sih? Kadang kan ada juga tuh yang ngeluh di program lain ya kan, ini harus stay nih gitu, atau banyak nih tugas-tugasnya tuh gimana kira-kira? Nah kalau dibilang menyita waktu itu kembali kepada pribadi masing-masing ya, karena kan soal time management itu kan kepada individunya masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk Dava sendiri lebih ke enggak sih, kebetulan kita masih semester akhir banyak waktu luang. Nah itu dia, kita isi aja ya. Gitu ya. Kita isi aja. Nah tapi memang banyak beberapa dari semester yang bawah yang memang satu tim sama Dava untuk di beberapa penugasan dari course-nya itu bilang mereka sedikit kesulitan untuk balance gimana caranya kuliah yang di UMSU dengan kuliah ini karena jamnya bertabrakan seperti itu. Tapi mereka pada survive kok sampai akhir. Nah jadi itu kan membuktikan kalau sebenarnya tergantung kita sih untuk riuh enggaknya course ini seperti itu. Oke, jadi mungkin benar ya yang bilang Dava tadi, kalau udah semester akhir kan biasanya mata kuliah udah nggak ada ya. Tapi mungkin ini menjadi tantangan buat yang masih muda semesternya ya Bu ya. Kadang kan kita ngerasa ya udah sambilan aja nih nggak apa-apa. Yang terpenting kesempatan ini tuh bisa dapat gitu ya kan Bu. Dan ini nggak terbatas ya Bu ya, untuk semester berapa nih Bu kira-kira Bu? Mulai dari semester berapa? Oke, untuk semester tidak terbatas karena itu kita menentukannya hanya dari mata kuliah apa yang mau kita ambil. Jadi kita tidak batasi. Jadi memang masih maba aja bisa ya Bu ya ketika, atau semester 1, 2 gitu bisa lah ya Bu ya, sesuai dengan jurusan ataupun mata kuliahnya gitu Bu. Iya benar, mulai dari awal semester sampai akhir itu masih kita perbolehkan, asalkan dia mata kuliah yang diambilnya itu bisa diikutinya dengan baik. Wah, keren banget nih informasi untuk mahasiswa UMSU yang baru aja mungkin bergabung di Universitas Muda Sumatera Utara ya kan Bu. Ini kegiatannya sangat keren sekali teman-teman muda. Jadi buat kamu nih yang mungkin saat ini sedang berkuliah di UMSU dan mungkin belum tahu nih sebelumnya, program ini wajib banget untuk sharing-sharing dan juga cari informasi di MBKM UMSU ya Bu ya. Dan mungkin sedikit beralih nih untuk ke Dava. Di mana sih penempatan student exchange yang mungkin kamu, dan hal apa yang membuat kamu sangat semangat untuk mengikuti ini gitu? Tempatnya di mana penempatan? Kalau misal mungkin course yang diambil kali ya. Nah, yang untuk di komunikasi sendiri di jurusan itu setahu saya ada 2 course yang dibuka, tapi saya ambilnya itu dia English Interpretation for Tour Guide, jadi lebih kepada tourism communication. Jadi kepada komunikasi pariwisata seperti itu. Nah, itu kan juga udah saya ambil sebenarnya di semester sebelumnya di UMSU. Jadi yang saya harapkan itu memang si experience-nya ini.
Nah, jadi yang membuat saya mungkin tertarik dan juga motivasi untuk menyelesaikan sampai akhir itu ya sistem dari pembelajarannya dan juga penugasan assignment tasknya itu juga sangat bervariasi dan juga challenging. Jadi itu yang membuat saya kayak memang harus diambil sih, seperti kata Bu Wida tadi, memang advance sekali mereka di atas Indonesia seperti itu untuk masalah, dan memang perlu diadaptasi sih sepertinya hal yang seperti itu gitu. Wow, keren banget ya. Memang sesuai dengan basicnya Dava juga komunikasi ya, juga bisa melatih public speaking ya, khususnya bahasa Inggris. Tadi kalau Ibu Wida bilang ini kita diajari loh bahasa Inggris, bukan di awal program itu disuruh kasih sertifikat misal TOEFL ya Bu ya. Biasanya kan orang berpikiran tuh kalau udah namanya ikut program internasional pasti TOEFL nih misalnya, atau IELTS atau apa gitu ya kan. Jadi kalau di program ini emang benar-benar pure, kita nggak dimintai ya Bu ya. Justru itu sebenarnya tantangannya Kak Desi. Jadi kita bukan lebih kayak ke harus bahasa Inggris, tapi memang dipaksa ya kalau nggak bisa ikut nih kuliahnya. Jadi memang sebenarnya kesulitan itu membuat kita juga bisa punya progres ya di diri kita gitu. Khususnya bahasa Inggris ini kan sangat udah universal sekali ya Bu ya bahasanya, yang mungkin kadang orang ngira susah tapi memang harus, sekarang tuh memang harus kita belajar bahasa Inggris gitu. Wow, sangat keren sekali nih teman-teman muda. Mungkin kita sedikit beralih juga nih kepada Ibu Wida nih Bu. Apakah Bu kalau misalnya student exchange program Asia University itu sangat rekomendasi nih untuk semua mahasiswa dari program studi yang mungkin berbeda-beda gitu, gimana Bu kira-kira? Oke. Pastinya ini sangat direkomendasikan karena ini kesempatan di mana kamu dengan effort yang saya bilang lebih kecil, tapi kamu juga dianggap sebagai international student loh, gitu. Dan beberapa jurusan itu bermanfaat juga karena memang mata kuliahnya ada yang di UMSU dan ada yang di sana, sehingga kita belajarnya sudah dari yang sana gitu, dari Asia University. Mungkin ini juga motivasi bagi teman-teman yang tidak disediakan materinya, tetap bisa ambil. Dan tahun ini Asia University sendiri membuka juga kelas namanya Chinese course, di mana ini bisa diambil oleh semua jurusan. Wow, keren banget ya. Jadi kalau misalnya ini Bu sudah berjalan berapa lama nih Bu? Kalau misalnya kayak kemarin kan MSIB baru batch ketiga nih, misalnya kalau program yang ini kira-kira udah berapa batch ini Bu? Oke, Asia University sebenarnya sudah melakukan beberapa batch, cuman kita baru mengikuti satu batch, dan kali ini batch kedua kita akan mengikuti. Dan ini pendaftarannya sedang kita buka. Silakan mungkin teman-teman bisa mendaftarkan diri ke program studinya masing-masing dan mencari informasinya baik di program studi maupun OIC. Kita akan sediakan informasinya dan didaftarkan paling lama tanggal 30 Juni 2022 untuk perkuliahan nanti di bulan September. Wow, jadi buat teman-teman muda nih, buat yang lagi kuliah di UMSO ya kan, tadi tuh lagi dibuka nih untuk batch kedua ya Bu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kamu untuk mengikuti program yang mungkin kamu bisa dari jauh nih mengerjakannya, tapi awardnya tuh keren banget ya Bu ya, kayak Bang Dava nih khususnya. Jadi mungkin kalau udah mereka bilang tuh semester akhir, oh bisa ternyata ya semester akhir mungkin yang dipikirin orang tuh sibuk sama skripsi, kemudian bergelut dengan ya mau seminar proposal, mau sidang, ternyata bisa juga dilalui. Itu tergantung kitanya ya teman-teman muda. Jadi buat kamu tetap di sini karena kita akan membahas lagi nih terkait dengan Student Action Program Asia University bareng Bu Wida dan juga Dava ya kali ini teman muda. Untuk itu tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMS FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggongin terus 91,6 UMS FM.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan peraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kampus UMSU sudah go internasional. Wah, harus cepat-cepat daftar nih, takutnya kehabisan kuota. Nah, kalau mendaftar sebelum tanggal 29 Juli 2022, masuknya bebas tes, bro. Dan kalau daftarnya sebelum tanggal 27 Juli 2022, kamu dapat diskon DPP 50%. Ketentuan ini nggak berlaku ya untuk fakultas kedokteran. Kalau daftarnya di bulan Agustus 2022, gimana? Kalau itu mah harus ikut tes online dan tidak dapat diskon DPP 50%, bro. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU is a 4-stars institution. This is UMSU FM. Yes, udah masih di MBKM on Radio ya. Pastinya hari ini kita membahas tentang pengenalan Student Action Program Asia University masih dengan Ibu Wida nih dan juga Dava ya kali ini teman-teman muda. Yang mana mungkin sudah kita bahas tadi sedikit mengenai program dari Asia University. Dan mungkin kita akan lanjut lagi nih berbincang dengan Bu Wida dan juga Dava nih. Mungkin sedikit kita beralih juga nih kepada Ibu Wida. Bu, bagaimana sih Bu untuk apresiasi nih yang mungkin diberikan oleh UMSU sendiri ya Bu ya bagi mahasiswa yang telah berhasil mengikuti Student Action Program Asia University ini Bu? Seperti yang kita tahu ya, UMSU sangat mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang berprestasi dan menyumbangkan prestasinya kepada UMSU. Apresiasinya banyak dalam bentuk tertulis maupun tidak. Yang sering kita lihat paling ditunggu-tunggu sama teman-teman namanya terpampang ya di depan. Namanya udah terpampang, kemudian pastinya dibantu untuk konversi nilai tersebut dan UMSU sampai hari ini masih membantu pembiayaan pendaftaran untuk setiap mahasiswa yang ingin mengikuti program ini. Wow, jadi dibantu loh pendaftarannya oleh UMSU ya Bu ya? Iya benar. Wow, keren sekali nih teman-teman muda. Kalau mungkin melihat Bu dari antusias mahasiswa UMSU ya Bu yang mengikuti dari program Student Action Program Asia University kan ini kan mau batch kedua. Untuk sejauh ini Bu, kira-kira yang sudah datang ke MBKM nih Bu, kira-kira udah lumayan banyak nggak sih Bu untuk mencoba untuk batch kedua ini kan tadi kan juga Juni ya Bu ya kalau nggak salah ya pendaftarannya ya terakhir. Gimana Bu kira-kira untuk progres di batch kedua ini? Oke, untuk pendaftarannya kita baru sekitar seminggu yang lalu sosialisasi. Sampai hari ini sudah sekitar 38 orang ya yang terdata dari berbagai program studi. Itu belum semua program studi yang menyampaikan ya siswanya. Baru seminggu yang lalu ya Bu ya sosialisasi. Mungkin bisa diingatkan kembali nih Bu terkait dengan pendaftarannya lagi Bu untuk di program Student Action Program Asia University ini Bu. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar silahkan berkunjung ke program studinya masing-masing. Kemudian katakan saja ingin mendaftar program Asia University. Nanti akan diberikan brosur oleh program studi. Kemudian nanti ada beberapa yang diisi datanya, misalnya nama, NPM, jurusan, email serta materi kuliah apa yang mau diambil. Jadi untuk mahasiswa itu bisa mengambil 1 sampai 3 mata kuliah sekaligus. Wow, keren banget loh teman-teman muda. Jadi buat kamu nih yang mau ya kan menjadi lulusan berprestasi ya pastinya ya buat Dava sendiri pasti nanti wisuda udah pakai selempang berprestasi nih. Oke, mungkin terkait dengan Dava juga ini kan udah menjadi alumni dari program Asia University ya. Kira-kira untuk kayak hasilnya memuaskan gak sih? Karena kan pasti ada nilainya ya Bu ya. Tadi udah ada konversi nilai. Nah biasanya itu kan pasti dari sananya, dari Asia University yang ngasih nilai ya. Karena mungkin prosesnya kan di mereka. Kira-kira Dava mendapatkan nilai yang bagaimana sih ketika proses program ini gitu? Dari course yang saya ambil, alhamdulillah nilainya memuaskan. Kalau sebenarnya bukan untuk nilainya sih kalau saya pribadi, karena kan saya nggak berpatokan untuk mengkonversi dengan yang ada di UMSU. Tapi karena sudah lewat. Ya? Nah lebih ke pengalaman yang memang nggak ada nih di UMSU nih. Nggak ada. Dan mungkin boleh disebutin kali. Iya boleh dong. Kita pengen tahu juga. Nah iya benar gitu. Karena kan yang saya ambil kan juga tourism communication ya, English interpretation for tour guide. Jadi
walaupun yang kayak saya bilang tadi ini bukan cuma sekitar seminar online ataupun cuma natapin laptop, enggak. Saya sampai keliling kota Medan untuk karena kita menyebutnya bukan tugas tapi kita project. Jadi ada midterm project, ada final project. Jadi untuk di midtermnya sendiri kami ditugaskan mungkin jenis tugas, tapi I wouldn't state it kalau misalnya ini bakalan hal yang sama dengan yang bakalan ikut nanti, tapi justru ini mungkin seperti gambaran kalau aku ngambil ini kira-kira nantinya akan seperti apa ya, seperti itu. Semoga nanti teman-teman yang mendengar juga ekspektasinya sama seperti itu. Jadi itu saya untuk di midterm tasknya itu atau projectnya itu saya keliling kota Medan untuk cari site-site gimana kita memperkenalkan kota ini ke mereka gitu. Jadi untuk final projectnya kita disuruh buat seperti kayak rangkaian tour, dimana mungkin kayak gambarannya kali ya, gimana rasanya kalau misalnya orang Taiwan nanti bakalan beli tour kita untuk ke Indonesia, jadi kita yang provide. Keren Seperti banget itu. ya. Kira-kira yang dipilih sama Dava kemarin apa sih dari kota Medan ini yang dipromosiin gitu? Di mana gitu projectnya? Projectnya untuk yang di midterm itu saya ngambil di daerah Kesawan, jadi mostly about downtown karena untuk dengan project yang singkat kalau nggak salah sekitar cuma 1 minggu dikasih projectnya, tapi memang udah dikasih gambarannya di awal term kuliahnya gitu. Jadi 1 minggu jadi kita keliling-keliling Kesawan, kita ngambil site kayak Lapangan Merdeka, Kesawan, terus juga beberapa site yang dekat di situ. Jadi kita atur, kita rancang proyeknya gimana, begitu juga dengan akomodasi dan yang lainnya dengan bentuk video dan juga presentasi. Wow, itu ngerjainnya sendiri ya. Kalau misalnya tadi kan banyak dari UMSU juga yang ikut program ini, tapi kan berbeda Bu gitu ya biasanya kan. Kebetulan ini tim. Oh kerjanya. tim, berarti sama tim. anak-anak UMSU juga. Nah, iya, jadi mungkin lebih sebenarnya dibebaskan sih dia mau berkolaborate dengan anak manapun dari universitas manapun, tapi agar lebih mudah kita memilih untuk ya udah kita aja gini di UMSU, jadi juga untuk ketemu dan assignment tasknya lebih mudah gitu. Wow, keren sih. Kadang kalau kita melihat memang kita pengen juga nih bekerja sama mungkin dengan universitas dan mungkin mahasiswa dari luar ya, tapi mungkin untuk keefektifannya ya, mungkin untuk project itu biar lebih keren lagi hasilnya optimal, ya pastinya harus di UMSU gitu ya. Oke. Mungkin sedikit nih buat Dava juga gimana sih tips-tips yang bisa mungkin Dava berikan nih, karena kan ini pasti banyak juga nih yang dengerin ya kan, mungkin baru pertama nih dengar dari Asia University programnya gitu kan, tips and triknya lah. Kadang kan orang wah keren banget ya, sampai kagum banget ketika ada orang yang bisa ikut program internasional gitu. Bahkan ini kan masih batch pertama loh Dava ya kan, udah lulus aja nih gitu, udah diterima. Gimana kira-kira tips and triknya? Mungkin yang pertama ya, kalau bisa saya boleh kasih beberapa pointer. Yang pertama, kalau ke kampus baiknya mencari tahu lebih banyak, jangan sampai dikasih informasi baru tahu. Jadi lebih ke mencari tahu, karena banyak kok fasilitas informasi, baik itu dari prodi, baik itu dari OIC sendiri dan juga dari MBKM. Mungkin banyak program-program sebenarnya yang ditawarkan beyond the campus gitu, banyak sekali. Yang kedua adalah kalau misalnya kita sudah tertarik, diniatin, jangan tertarik doang. Iya, gitu. Harus ada aksi ya. Jadi udah diniatin, oke, aku harus masuk nih. Udah masuk, dijalanin dan ditekunin gitu. Nah, kenapa? Karena kan mungkin banyak orang yang pengen untuk bergabung. Nah, kita masak yang udah bergabung tapi kita nggak niat, kasihan dong mereka yang nggak ada kesempatan seperti itu. Jadi this is the experience of the lifetime gitu. Jadi pergunakan dengan baik sih, dan jalaninnya juga nggak usah serius-serius kali ya, serius enjoy dalam pembelajaran ya. Tapi ya dibawa enjoy aja, karena kan sudah dipilih kan ya program. Kita nggak dipaksa untuk memilih program, tapi kita memilih seperti itu. Oke, mungkin sedikit terkait dengan progresnya Dava nih ke Bu Wida ya. Mungkin tadi kalau Dava bilang dapat nilai yang memuaskan, kan pasti jadi kebanggaan juga dong ya Bu ya, Ibu sebagai PIC-nya program ini. Kira-kira gimana Bu melihat Dava sekarang yang sudah menjadi alumni dari program Asia University ini Bu? Tentunya saya sangat bangga ya, dari 44 mahasiswa memang mostly mereka menyelesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang tinggi juga. Mungkin itu dikonversi akan selalu menjadi nilai A, kan seperti itu ya. Dan mereka juga merupakan jadinya trendsetter buat mahasiswa selanjutnya yang ingin mengikuti program yang sama. Jadi untuk program ini sebenarnya ini adalah kayak trial, bukan termudah ya. Untuk seleksinya itu kita bisa bilang mudah, tapi untuk pelaksanaannya ini benar-benar serius gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang masih berminat dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman, ini
sangat kami apresiasi dan saya bangga sekali sih dengan Dava dan teman-teman. Wow, keren ya. Jadi buat teman muda yang mungkin hari ini tadi udah sempat dibilang sama Ibu Wida, udah 38 mahasiswa UMSU yang udah daftar ya Bu, yang terdaftar di setiap prodi. Tapi ini kayaknya masih sedikit ya Bu ya, karena kan mahasiswa UMSU punya ribuan ya jumlahnya ya. Semoga bisa di batch kedua ini menambah lagi lah ya untuk mungkin di program khususnya University Taiwan ini gitu. Jadi karena teman muda memang banyak sekali program-program MBKM ya khususnya yang bisa diikuti ya Bu ya. Dan ini menjadi kesempatan, apalagi di masa pandemi ini kan banyak sekali inovasi-inovasi dari pemerintah ya, khususnya Kemendikbudristek juga memberikan program itu nggak sekedar program online doang, tapi mungkin ada effort lebih ya Bu ya ketika kita ngikutinnya gitu. Oke deh, sedikit lagi mungkin Bu terkait dengan mahasiswa ini yang mungkin belum pernah sama sekali ngikuti program-program MBKM nih misalnya. Bisa dong Bu diberikan motivasi sedikit terkait dengan mahasiswa yang mungkin sedang mengikuti program ini atau bahkan yang lagi berjuang juga nih untuk mengikuti program-program dari MBKM juga gitu. Gimana Bu kira-kira Bu? Oke, saya mau kasih kata-kata masukan buat teman-teman yang akan atau masih berniat tapi ragu-ragu nih sama kemampuan diri sendiri. Because you don't need to wait for your best version, but you need to build your best gitu. Jadi jangan tunggu sampai kalian bisa, tapi lakukan dan coba, karena kebetulan ini programnya tanpa sertifikat bahasa Inggris misalnya dan tanpa tinggi rendahnya IPK bisa mendaftar, dan ini mungkin bisa menjadi batu loncatan juga untuk kalian biar upgrade diri. Mungkin itu motivasinya. Semoga program yang sedang diselenggarakan ini bisa kalian ikuti dan menjadi peluang terbaik untuk kalian. Wow, keren sekali ya. Kalau muda mungkin kalau misalnya kamu masih penasaran lagi nih dengan program Asia University batch kedua ini ya kan Bu, mungkin kita akan berbincang kembali nantinya setelah yang satu ini ya. Teman muda tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sinyal yang oke di UMSU Radio. Iya, udah masih di 91,6 FM ya, masih dalam MBKM on Radio bareng Bu Wida dan juga Dava nih kali ini. Dan mungkin kita udah sangat jauh membahas terkait program dari Asia University ya teman muda. Dan pastinya kita mau sedikit bertanya juga nih sama Dava. Mungkin kalau tadi aku dengar memang Dava ini udah mau selesai dan juga udah mau wisuda. Tapi penasaran juga nih Desi terkait dengan aktivitasnya Dava mungkin selama berkuliah di UMSU ya. Mungkin dengan banyak sekali experience di UMSU dan juga aktivitas-aktivitasnya. Boleh dong diceritain gimana apa aja aktivitasnya selama berkuliah di UMSU nih? Waduh, berarti kita flashbacknya agak ke berapa tahun ke belakang ya? Wah, ketahuan tuanya. Dari semester 1 ya layaknya mahasiswa biasanya ya. Saya tetap berkuliah kayak biasa. Terus sebenarnya kuliah aktifnya berarti kita cuman 2 tahun ya. Iya, karena selebihnya kita di rumah. Nah itu dimulai dari semester 5 saya sempat kerja di salah satu radio juga. Saya program produser sebelumnya. Program produser salah satu radio lokal Medan. Saya program produser sampai 6 bulan 1 semester. Masuk semester baru yang ternyata sudah riweh tugas-tugas dan project proposal dan yang lainnya kita tinggalkan.
Terus juga ya udah saya sampai akhir kuliah ikutin si Asia University ini exchange student, terus juga ada beberapa ya, kompetisi kayak debat dan yang lainnya itu selingan. Ya sampai akhir saya juga bekerja sama ibu saya ya gitulah. Oke, mungkin kalau misalnya aku ngelihat Dava ini speak English-nya tuh bagus banget gitu ya kan. Kalau aku bilang tuh wah kalau namanya mahasiswa sekarang kalau ngomongnya udah kayak Dava udah bisa lah ke luar negeri gitu ya. Kerja di luar negeri gitu ya. Amin. Semoga ya. bukan jalan-jalan ya tapi kerja ya. Iya benar tuh. Jadi kalau aku melihat sendiri dari Dava ini kan memang sudah mulai bagus lah bahasa Inggrisnya juga kan. Kalau dibanding mungkin sama orang-orang yang biasanya sulit ya kalau mengatakan tuh kayaknya bahasa Inggris susah nih. Kalau Dava sendiri gimana sih motivasinya untuk menguasai bahasa Inggris itu seperti apa? Yang pastinya kalau untuk motivasi, kebetulan saya bukan Mario Teguh jadi saya nggak mau dalam-dalam kali. Yang pastinya harus menyadari tentang majunya dunia sekarang ya, karena bahasa Inggris itu bukan sebuah kemampuan tapi kewajiban. Jadi memang itu kalau udah di CV itu udah pasti fluent in bahasa Indonesia and English both written and verbal atau oral gitu. Udah pasti harus ada itu sih untuk menunjang pribadi dan juga brandingnya. Oh ini bisa nih diandalkan untuk ke internasional atau misalnya di nasional scale gitu. Terus juga jangan malu bertanya, jangan takut salah. Karena ini bukan mother tongue kita, bukan bahasa native kita. Justru kalau misalnya kita salah-salah bicara, orang luar mungkin gak akan ketawa, tapi orang Indonesia sendiri yang ngetawain biasanya gitu. Jadi jangan takut salah, banyak belajar, banyak sekarang media, YouTube, Netflix, film dan yang lainnya masih banyak. Biasain pakai subtitle bahasa Inggris. Terus juga jangan malu untuk mencari tahu. Misalnya nggak tahu katanya, jangan malu, langsung cari aja apa artinya. Gitu sih paling. Keren banget loh orang muda. Jadi mungkin kadang orang banyak tuh yang bilang aduh kayaknya susah deh belajar bahasa Inggris. Udah kan kadang ada orang yang udah les pun tapi dia tetap aja itu sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Kalau misalnya niat pasti insya Allah bisa ya. Dan satu lagi mungkin jangan malu. Waduh benar karena kita mikir kita les tapi nggak dipraktekin sama aja ya. Kadang kan orang mungkin kayak nggak ada wadah untuk praktek ya. Biasanya kan sekarang tuh seringan tuh kayak les bahasa Inggris secara online gitu kan. Kadang untuk temen, nah ini pasti penting banget dong temen berbicara tuh berpengaruh ya. Kalau boleh kasih rahasia, saya sering bicara sendiri kok. Sumpah, saya sering bicara sendiri. Itu termasuk latihan ya. Nah, bener. Keren banget nih teman muda. Mungkin kalau melihat Dava kan udah mau wisuda. Nah kira-kira untuk planningnya ke depan nih gimana? Mau rencananya ada mau kemana gitu kira-kira? Yang pastinya kita masih, tadi saya juga sempat bicara ini sama Bu Wida di atas, saya dapat banyak masukan. Atau langsung jadi trainernya dari program ini gitu. Waduh, kita aminkan ya yang dengar ya. Enggak, mungkin kalau misalnya planning saya pastinya bekerja. Saya sudah menyebar jaring-jaring CV. Wih, keren yang banget loh. Semoga kalau bisa ada company yang mendengar ini, yuk ditengok CV saya. Boleh lah ya dilirik ya. Terus juga pastinya saya kalau misalnya bisa pindah ke Jakarta, semoga bisa dapat ke Jakarta. Tapi kalau bisa memang rezekinya, I'm not closing any opportunity for now. Tapi kalau misalnya memang target saya itu tercapai, alhamdulillah, yuk bantu doa yuk. Amin, gitu ya. Semoga dapat nih jadi orang yang sukses. Amin, sama-sama yang ada di ruangan ini jadi orang sukses. Amin. Oke, deh kita mungkin sedikit beralih ya, teman muda. Mungkin bersama Bu Wida nih, terkait mungkin tadi Desi ada dengar nih Bu, beberapa fakultas yang mungkin bisa memungkinkan ikut di program ini. Kira-kira fakultas apa aja nih Bu? Oke, untuk semester yang akan mendatang, seleksi yang sedang terbuka ini, beberapa fakultas yang memungkinkan untuk ikut, yaitu yang pertama ada FIKTI ya, informatika dan teknologi informasi, kemudian ada fakultas ekonomi, kemudian ada FISIP dan teknik yang terakhir. Tapi jangan berkecil hati terlebih dahulu karena setiap jurusan masih diperbolehkan untuk ikut. Terlebih tahun ini ada Chinese Language Center, jadi memungkinkan teman-teman untuk belajar bahasa Mandarin gratis selama 1 semester dan itu bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, untuk mengikuti mata kuliah lainnya yang tadi harusnya untuk beberapa fakultas, kalian juga bisa, tapi memang untuk nilainya kita tidak bisa konversi, kan begitu ya, karena kan berbeda dengan kurikulum dari jurusan kalian, kan gitu. Tapi kalau untuk yang 4 fakultas tersebut ada beberapa mata kuliah yang tersedia. Jadi silakan jika ingin menanyakan informasi seputar fakultas ataupun materi perkuliahan atau pelajaran apa yang akan dibuka semester ini,
Kalian bisa langsung datang ke OIC atau menanyakan saya ataupun ke prodinya gitu ya. Oke, mungkin sedikit lagi nih Bu, terkait mungkin mahasiswa kadang kan banyak sekali yang belum tahu informasi bagaimana memulai untuk konsultasi nih di program ini. Mungkin kalau sama prodi agak-agak formal banget gitu ya. Apakah ada Bu kayak misalnya dari MBKM sendiri orang yang mungkin jadi selain ibu nih misalnya gitu kan, memang harus datang ke MBKM-nya atau boleh nggak sih ada kayak kontak person ataupun orang yang secara pribadi tuh dihubungi untuk nanyain program ini nih gitu Bu? Nah, sebenarnya ini program memang yang handle itu OIC. Jadi bukan masuk ke MBKM karena kita tidak mau merepotkan tim dari MBKM dengan programnya. Jadi ini OIC sendiri yang handle. Kebetulan saya PIC-nya, jadi mungkin bisa menghubungi saya langsung gitu. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman muda mau ini ya lebih lanjut untuk mengikuti program yang mungkin nggak kalah keren sama program lainnya kayak tadi mungkin ada di Sidengar juga Bu, ada ISMA gitu ya, ada juga yang lainnya mungkin ya Bu. Benar. Mungkin sejauh ini kalau UMSU sendiri nih Bu, Ibu sebagai PIC program ini, UMSU sendiri kan pasti sudah banyak ya mengikuti program-program internasional. Kira-kira untuk sejauh ini yang paling diminati dari mungkin ISMA, kemudian tadi program Asia University itu kira-kira yang paling banyak diminati mahasiswa UMSU tuh yang mana Bu kira-kira? Oke, kalau dibilang paling diminati mungkin kita bisa bilang ISMA ya, karena dia datang langsung ke lokasinya. Wow, jadi ini lebih apa ya Bu ya kayak experience-nya juga makin wah semangat gitu ya. Iya benar, walaupun itu harus fight banget ya untuk mulai dari seleksi sampai menyelesaikan program gitu. Tapi kalau dibilang terpopuler mungkin student exchange di Asia University itu dengan lulusan terbanyak ya. Kalau dari segi jumlah. Keren banget loh teman-teman muda. Jadi mungkin kalau kita melihat dari Dava juga nih ya kan sampai saat ini sudah nggak terasa juga ya berapa bulan? 6 bulan. Satu semester gitu. Jadi mungkin satu semester ini kayaknya berasa 1 minggu gitu ya kalau enjoy banget ya. Bener. Jadi mungkin sedikit boleh tanya lagi dong sama Dava, apa sih yang ngebuat Dava yakin nih gitu kan bisa bertahan loh gitu kan gak sangka-sangka dong udah selesai aja nih programnya. Itu kira-kira gimana? Ya itu tadi yang mungkin saya bilang, mungkin sekali lagi saya informasikan bahwa sistem dari pembelajaran dan juga assignment mereka itu yang memang membuat saya kayak ini memang harus diakhirin sampai habis nih karena kita nggak tahu nih tas sekarang tas berikutnya seperti apa, project berikutnya seperti apa. Jadi itu sih yang mungkin yang buat saya bertahan sama ya pastinya apa yang udah dimulai harus kita tanggung jawabin ya. Bener jangan ditinggal di tengah jalan karena kan ya tadi itu ini lifetime experience gitu. Nggak semuanya orang dapat berkesempatan, ketika dapat kesempatan kenapa nggak diakhiri kan gitu. Benar keren. Pokoknya teman-teman muda wajib ya khususnya Mas Umsu ini harus lebih mencari informasi karena mungkin sekarang itu kita udah gampang banget, udah diberikan wadah ya kan. Mungkin kita tinggal aksinya aja nih gitu kan. Kita mau kemana gitu ya. Dan mungkin satu tips lagi ketika nanti misalnya sudah lolos berkas dan yang lainnya ketika memang memilih course mana yang mau dipilih, kalau bisa tahu kapasitas diri dan juga jadwal dari mereka yang ada di UMSU. Karena jangan sampai kayak kita mau ngelihat hidangan buka puasa, semua mau nih. Yang mana yang bisa kita raup gitu. Terakhirnya di tengah jalan kayak susah lah tinggal, jangan seperti itu. Jadi emang komitmen di program itu sangat diperlukan ya Bu ya. Kadang kan orang jangan semangat di awal aja nih. Iya benar, karena kan kita udah dibantu banyak dari Bu Wida dan juga tim untuk masalah pendaftaran. Karena kan mungkin ada beberapa program lain yang dari kita dari awal sendiri, tapi ini kita didampingi gitu. Iya, jadi memang harus feedbacknya juga harus ada dong ya kan sama universitas sendiri gitu. Apalagi UMS ini memang salah satu universitas yang sangat mengapresiasi sekali ya Bu ya semua program yang mungkin diikuti sama seluruh mahasiswa, insya Allah pasti didukung sepenuhnya. Oke teman-teman muda, tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita di program MBKM on Radio bareng Bu Wida dan juga Dava nih yang hari ini mungkin kita tadinya udah ngebahas ya terkait dengan program Student Action program Asia University. Mungkin sedikit closing statement dong dari Bu Wida dan juga Bang Dava. Mungkin dari Bu Wida dulu dong. Oke, untuk teman-teman yang mau mendaftar silahkan kunjungi program studinya masing-masing. Kemudian bisa juga singgah ke OIC kalau jika ingin bertanya. Insya Allah kita siap untuk mendaftarkan kalian semua menjadi salah satu mahasiswa internasional di Asia University. Oke, mungkin buat Bang Dava nih. Mungkin dari saya
kapan lagi sih kita dapat program seperti ini? Benar. Dan juga dibantu dari awal sampai akhir. Yang seperti kata Bu Wida tadi, effortnya itu pendaftarannya nggak sesulit yang lain, tapi experience-nya tetap sama. Jadi jangan dilewatin, don't miss it. Oke, terima kasih juga nih untuknya Bu Ida dan juga Dava yang kali ini sudah sharing ya bareng kita, dan juga ada Bu Wulan juga nih dari MBKM yang kali ini juga mendampingi Bu Ida dan juga Dava. Semoga dengan adanya sharing terkait program dari Asia University Taiwan ini bisa menambah motivasi ya Bu ya untuk semua mahasiswa yang ingin berprestasi di internasional. Dan teman-teman muda mungkin itu tadi ya perbincangan kita terkait dengan program Asia University, dan pastinya teman-teman muda tetap di 91,6 FM ya, karena setelah ini akan ada Desi lagi nih kembali di program yang gak kalah keren. Untuk itu Desi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.